Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita istri yang udah kelewat batas. Udah selingkuh, harta suami juga pengen dikuasain sendiri buat seneng-seneng hidup sama berondong selingkuhannya. Sampai akhirnya dia habisi nyawa suaminya, sampai burungnya digeprek-geprek pakai palu. Kasus ini terjadi di Kabupaten Rokan Ilir, Riau tahun 2018. Marta Boru Nababan namanya, biasa dipanggil Mak Coki, karena anak mereka namanya Coki Sihaloho. Ibu rumah tangga 33 tahun waktu kejadian, asli asal Bandar Besi. Mangandar tua Sihaloho 41 tahun nama suaminya itu, yang nasibnya bakal malang bener. Orang tua si Abang Mangandar termasuk orang kaya di kampung, kebun sawitnya luas. Bang Mangandar ini yang ngurusin kebun-kebun sawitnya itu. Bang Mangandar sama Marta alias Mak Coki istrinya tinggal di rumah orang tua Mangandar di Rokan Ilir. Kalau kata adat orang Batak, biasanya anak yang paling tua, yang paling gede, yang bakal dapat berhak semua warisan. Kalau orang tua meninggal, warisannya otomatis jatuh ke anak lelaki. Mohon informasi anggota organisasi PBB, Persatuan Batak-Batak. Betul enggak nih? Mohon koreksi kalau salah. Awalnya pada mulanya rumah tangga mereka yang udah jalan 11 tahun baik-baik aja. Kayak nggak ada masalah kelihatan dari luar. Tapi itu kelihatan dari luar. Sebenarnya sih di rumah Bang Mangandar sama Mak Coki membara di dalam. Kayak ada api dalam sekam. Harta yang bakal diwarisin rupanya bikin sifat serakah si Mak Coki muncul. Dia cerewet banget kalau soal permasalahan kebun sawit. Marta sering ngungkit-ngungkit, nyindir-nyindir masalah hasil kebun sawit ke ipar-iparnya. Kayak mau ngingetin. Kau, Glenn, ingat-ingat ya, kebun-kebun sawit itu nanti jadi milik suami aku sama anak aku. Jadi kalian jangan sembarangan pakai uang hasil kebun sawit itu. Sering-sering begitu kelakuan Mak Coki alias Marta ini. Tentu aja keluarga besar Mangandar ngerasa bingung. Padahal nggak ada maksud sedikit pun untuk ngerebut warisan kebun sawit itu. Marta, Mak Coki sering cekcok sampai tengkar sama ipar-iparnya gara-gara cocotnya itu. Kalau udah berantem, ujung-ujungnya Marta minggat, ngambek, kabur dari rumah. Ngebawa benda berharganya, kayak emas, uang, juga lainnya. Sudah ada masalah cekcok-cekcok, gegara Mak Coki serakah, nongol lagi masalah baru, masalah asmara. Asmara sama berondong umuran 23 tahun. Kejadiannya awalnya ada satu orang pekerja di kebun sawit Bang Mangandar yang namanya Desember Yadi Aruan atau biasa dipanggil Adi, 23 tahun, asli dari Bengkulu. Di perkebunan, Adi kerja nyupir, juga sering rangkap jadi penjaga rumah di rumah Bang Mangandar. Sering ketemu, tegur sapa, juga ngobrol-ngobrol, Mak Coki ngerasa kayak ada setrum PLN arus kuat dari si Adi. Rasanya kayak ada hawa-hawa, darah muda, darahnya para remaja. Rasanya kayak ada hawa-hawa, darah muda, darahnya para remaja. Dari aura berondongnya si Adi, yang bikin Marta kelepok. Sampai akhirnya Marta timbul rasa demen, rasa suka, rasa cinta sama si berondong yang namanya si Adi ini. Si Adi juga rupanya golongan tipe-tipe lelaki mauan sama bini orang. Tipe pebinor, perebut bini orang, yang DNA-nya udah dia dapat, mungkin semasa dia masih bentuk jigot dalam kandungan. Jadilah dua orang ini, yang satu emak-emak, yang satu berondong, akhirnya berselingkuh. Perselingkuhannya bukan kayak ABG-ABG pacaran, bukan cuma kasih-kasih perhatian, malahan belah-belah duren bini orang alias kikuk-kikuk juga udah sering dibikin si Adi. Nah, akibat sering durennya dibelah si Adi, Mak Coki hamidun, tekdung, buntiang. Ujungnya supaya nggak ketahuan, Mak Coki gugurin kandungannya. Tapi sekali ngegugurin nggak bikin Mak Coki kapok. Mereka lanjutin lagi hubungan belah duren kikuk-kikuk itu sampai Mak Coki bunting lagi. Terus gugurin lagi. 2 kali gugurin kandungan, Bang Mangandar sama keluarga besar nggak pernah curiga. Tapi suatu hari, Maria, adiknya si Abang Mangandar, pernah ngeliat Mak Coki lagi asik SMS-an mesra sama Adi. Waktu didesak,
Mak Coki ngaku punya hubungan wes selingkuh kikuk-kikukan sama Adi. Juga soal bunting sampai 2 kali itu hasil dari si Adi. Adi langsung dipecat, tapi Mak Coki masih dimaafin sama Bang Mangandar. Kayaknya Mak Coki udah nggak bisa lepas dari Adi. Dia emang bucin sama berondong kuli sawit itu. Sabtu 9 Juni 2018 jam 10 pagi, Mak Coki, Adi, ngumpet-ngumpet ketemuan lagi di rumah Bang Mangandar. Mak Coki curhat kalau dia sering dimarahin dan dikasarin sama suaminya. Senin 11 Juni 2018, lagi-lagi 2 orang itu ketemuan. Mak Coki lagi-lagi curhat sambil ngerengek. Aku sudah nggak tahan Adi, aku menderita, aku kepingin lepas dari dia. Dia lelaki nggak berguna, kalau bisa aku pengen dia mati. Itu kata Mak Coki. Adi jadi kasihan denger rengekan Mak Coki. Nggak tahu apa yang tahu-tahu ngerasukin si berondong ini. Dia bilang, ya sudah, telepon aku kalau lakimu lagi tidur. Aku punya rencana besar. Kenapa waktu dia tidur? Tanya Marta. Karena kalau dia tidur, dia bisa dihabisi. Tenaga laki-laki kuat. Nanti aku bisa kalah. Kalau pakai parang, nggak mungkin bisa menang. Rupanya Adi ini tipe pengecut. Nggak mau duel, maunya main belakang. Jadi, pakai apa kau habisi dia nanti? Pakai penokok, jawab Adi. Untuk orang di luar Sumatera, Om kasih paham kalau penokok itu palu. Intermezzo sebentar. Profesi apa yang kerjaannya malu-maluin? Kerjaan tukang. Kerjaannya malu-maluin paku ke tembok, malu-maluin paku ke kayu. Paham ya? Jadi penokok itu sama aja palu buat malu-maluin paku. Selang 1 minggu di hari Minggu 17 Juni 2018 jam 4 sore, Marta alias Mak Coki cek-cek gudang sebelah rumahnya buat mastiin penokok atau palu disimpen. Jam 10 malam Mak Coki telepon Adi supaya datang. Dia kasih info kalau Adi udah sampai, Adi disuruh langsung buka pintu yang kuncinya sengaja ditaruh Mak Coki di lubang angin-angin di atas pintu. Selang beberapa jam, tepatnya di hari Senin 18 Juni 2018 jam 1 pagi, Adi nyamperin Suheri yang biasa dipanggil Erik. Erik dulunya teman Adi di kebun sawit. Adi minta dikawanin sekalian dianterin pakai motornya Erik ke rumah Bang Manggar. Alasannya mau jaga rumah kayak dulu lagi. Erik mau-mau aja temenin Adi. Sampai di rumah Mangandar, Adi yang dibonceng Erik bilang supaya taruh motornya parkir di samping rumah. Adi bilang sama Erik, kau tunggu sini, jagain kalau ada orang. Kalau ada yang datang, kasih tahu ke dalam. Kau mau apa? Mau ngapain sebenarnya? Erik nanya. Aku mau habisin si Mangandar. Apa-apaan kau ini? Kau udah gila rupanya. Dah hilang otakmu rupanya. Erik ngomel-ngomel. Sini dulu HP-mu, biar kau gak telepon-telepon orang lain. Biar kau bisa fokus awasin sama kunci motornya. Adi gak tanggepin, malah ngambil HP Erik. Adi terus masuk ke rumah Marta pakai kunci yang tadi ditaruh Mak Coki di lubang angin-angin di atas pintu. Pada dini hari, Mak Coki yang sengaja nggak tidur ngedengar suara pintu kebuka. Pelan-pelan dia pergi ke ruang tengah untuk ketemu Adi yang udah masuk. Udah ambil palunya? Tanya Adi. Mak Coki terus pergi ke gudang samping rumah buat ambil palu yang udah disiapin. Mak Coki balik lagi ke rumah, langsung ke kamar tidur. Bang Manggara juga lagi tidur di kamar itu. Posisinya waktu itu lagi tidur tengkurap. Adi keluar rumah langsung ke gudang. Dia ambil selembar papan terus ditaruh di garasi. Mak Coki di dalam kamar duduk di samping Bang Mangandar. Nggak pakai lama, dia antemin palu ke kepala si abang suaminya yang lagi tidur tengkurap. Der, 6 kali dia antem kepala Mangandar pakai palu. Remuk, hancur kepala suaminya. Si abang Mangandar ngorok kenceng sekali. Mangandar kejet-kejet sambil masih ngorok. Dia masih coba untuk bangun. Mak Coki ayunin palu lagi 2 kali. Kali ini di bagian burung Mangandar yang dihajar. Ngilu dengernya. Akhirnya Bang Mangandar nggak bergerak lagi. Mak Coki seret Bang Mangandar suaminya keluar rumah. Sampai di pintu kamar, Adi datang angkat badan Mangandar ke garasi. Di garasi ternyata Bang Mangandar masih keluarin suara ngorok yang pelan banget. Adi terus pukulin kepala Mangandar pakai papan 2 kali sampai bibir juga dagu hancur.
Masih nggak puas, Adi lalu injek-injek burung Mangandar yang sudah jadi burung geprek supaya yakin Mangandar bener-bener udah tewas. Adi sama Mak Coki bener-bener bukan manusia. Orang-orang itu bener-bener setan, iblis yang tega sama Bang Mangandar demi supaya hubungan liar mereka tetap jalan. Juga demi harta warisan kebun sawit. Jasad Bang Mangandar akhirnya diseret, dibawa ke teras. Kalau ada yang tanya ini kenapa, kau bilang aja, suamimu kau temuin di jalan habis kecelakaan. Awas kalau nanti ini ketahuan, kau jangan bawa-bawa nama aku. Kalau kau bawa nama aku, ku habisi nanti anakmu. Aku nggak takut sama tantemu yang polisi. Nggak mungkin tantemu bisa jagain anakmu terus-terusan 24 jam. Ingat itu, jangan bawa-bawa nama aku. Ancam Adi ke Mak Coki. Lagi-lagi pernyataan pengecut Adi keluar. Habis dia habisin Mangandar waktu lagi tidur, sekarang dia mau cuci tangan kalau ketahuan. Sambil ngancem-ngancem mau habisin anak Mak Coki. Adi ke dapur ngambil pisau terus ke samping rumah tempat motor Erik diparkir. Erik, ayo balik. Adi panggil-panggil Erik. Erik keluar dari semak-semak. Adi nyuruh Erik bawa dia naik motor pulang. Di jalan sambil bonceng motor, Adi ancam Erik sambil tekan pisau ke pinggang Erik. Oi, apa yang kau lihat di sini jangan sampai tahu orang lain. Kalau enggak, ku habisi adik-adikmu. Di rumah Bang Mangandar, Mak Coki baru aja selesai beres-beres bersihin semua yang berantakan di rumahnya. Dia terus lari ke rumah tetangganya. Tetangganya namanya Harapan Silalahi sama istrinya Rahma Lubis. Digedornya rumah si Harapan. Tolong, suami aku kecelakaan. Dia ketabrak mobil. Bagaimana ceritanya ini kakak? Tanya si Harapan. Suamiku ketabrak mobil di jalan. Sekarang sudah aku bawa ke rumahku. Ku bawa ke teras dianya. Tolong. Mak Coki lagi acting. Si Harapan sama Rahma langsung ke rumah Bang Mangandar. Di sana mereka ngelihat Bang Mangandar udah kebaring di teras. Kepalanya berdarah-darah yang dibalut kain sama anduk. Harapan sama Rahma langsung aja curiga begitu ngelihat keadaan Bang Mangandar yang luka parah. Tapi cuma di bagian kepala aja. Badannya kayak nggak ada apa-apa. Badannya masih utuh, normal-normal aja. Nggak kayak orang abis kecelakaan lalu lintas. Si Harapan langsung kasih kabar ke keluarga besar Mangandar. Juga dia hubungin polisi. Polisi yang datang langsung bikin olah TKP. Polisi juga periksa saksi-saksi. Polisi nyium ada keanehan. Polisi nemuin bekas-bekas darah yang masih belum sempat dibersihin di lantai, juga di palu yang ada di dapur. Polisi juga nemuin ada anduk-anduk yang baru aja dicuci di tiang jemuran. Padahal siapa sih yang mau nyuci subuh-subuh sekitaran jam 5-an? Di anduk-anduk itu juga ada bekas darah yang emang susah banget dibersihin. Di jalanan, polisi juga nggak nemuin ada bekas-bekas kecelakaan. Jasad Bang Mangandar dibawa ke rumah sakit. Kalau Mak Coki langsung dibawa ke kantor polisi buat diminta keterangannya. Polisi curiga ini bukan kecelakaan. Mak Coki kekeh bilang kalau suaminya kena kecelakaan pertama-tamanya. Tapi waktu didesak juga ditunjukin bukti-bukti yang ada. Mak Coki akhirnya ngaku kalau dia yang bunuh suaminya dibantu sama selingkuhannya, Desember Riyadi alias Adi Berondong 23 tahun mantan satpam rumahnya. Lagi-lagi selingkuh membawa petaka sampai menghilangkan nyawa. Di persidangan, akhirnya Mak Coki dan Adi diganjar hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan si Suheri alias Erik diganjar hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.